saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Jemaat HKBP Kuala Tungkal, pada malam ini kembali kita memuji Tuhan melalui pertanggihan keluarga atau ibadah keluarga di rumah kita masing-masing. Sebelum kita mulai ibadah kita pada malam ini, terlebih dahulu kita menyerahkan diri berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakannya kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha benar dan kudus, Engkau melawan dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak, tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur dan sopan terhadap sesama manusia, oleh karena anakmu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita buka Alkitab kita, epistel pada malam ini, tertulis pada Mazmur 150, dimulai dari ayat 1 sampai 6. Kita baca secara responsorial. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang.
Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Selamat malam saudara dimanapun berada. Kita bersuka cita saat ini karena kita boleh bertemu, bersekutu bersama dengan keluarga kita masing-masing. Kita akan menerima kabar baik dari firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan mendengarnya, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, Bapa kami di surga, terima kasih yang telah menyertai dan memelihara kehidupan kami. Saat ini kami boleh kembali bersekutu dengan keluarga kami masing-masing. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Namun sebelum kami membuka Alkitab ini, kiranya Tuhan lebih dulu membuka hati dan pikiran kami, supaya kami di dalam sukacita mendengarkannya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan menyapa kita di malam hari ini tertulis dalam kitab Wahyu pasal 15 dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 4. Saya akan membacakan untuk kita. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir. Karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api. Dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba bunyinya. Besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu ya Tuhan Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan dan yang tidak memuliakan nama-Mu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Demikian teks khotbah untuk kita hari ini. Kitab Wahyu adalah
kitab nubuatan yang dapat melihat masa depan sebuah peristiwa masa kini. Ini ditulis atau dikirim oleh Yohanes pada saat jemaat Tuhan menderita penderitaan yang hebat. Mereka berdoa, mereka beribadah, namun mereka disiksa. Mereka dianiaya oleh penguasa ketika itu. Maka tidak banyak jemaat yang murtad. Mereka seolah-olah melihat kenyataan itu tidak ada gunanya melakukan yang baik. Tidak ada gunanya berdoa. Tidak ada gunanya datang beribadah. Karena tantangan ancaman begitu dahsyat menimpa orang Kristen ketika itu. Dalam kitab Wahyu 2 misalnya kita baca, ada jemaat-jemaat, ada 7 jemaat di sana. Ada juga yang murtad, ada juga yang setia, ada juga yang bertahan. Bahkan dikatakan ada jemaat yang suam-suam kuku. Kitab Wahyu ini dituliskan untuk meneguhkan iman jemaat ketika itu. Bahwa penderitaan yang mereka alami akan segera berakhir dengan kemenangan. Orang-orang jahat yang menyakiti mereka, orang jahat yang melukai mereka, orang jahat yang membunuh mereka, saatnya Tuhan akan membalaskan itu. Maka kitab Wahyu ini dituliskan, dikirimkan kepada jemaat ini supaya bertahan, bahkan dikatakan setia sampai akhir. Wahyu 2 ayat 10c. Hendaklah engkau setia sampai mati, sampai akhir. Maka aku mengaruniakan mahkota kehidupan kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara, mungkin kita juga pernah mengalami kenyataan seperti ini. Gak ada gunanya berbuat baik, toh juga banyak penderitaan. Gak ada gunanya berbuat baik, toh juga tidak ada yang membalas. Gak ada gunanya berbuat baik, toh juga yang jahat semakin sukses. Yang jahat semakin berhasil. Di mana Tuhan? Mungkin kita mengalami hal-hal seperti itu. Hari ini Tuhan ingatkan, hidup ini sementara. Suatu saat nanti kita akan diadili. Kita akan diadili. Anak-anak biasanya bertanya, adakah neraka dan surga? Ada. Yang jahat akan ke neraka, yang baik akan ke surga. Anak-anak juga gitu, di rumah, di sekolah, lakukanlah yang baik. Sebab kita telah menerima upah kita, yaitu kemenangan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tadi kita dengarkan mereka menyanyikan nyanyian Musa. Apa yang kita ingat dari peristiwa nyanyian Musa? Setelah mereka menyeberangi lautan yang dahsyat itu, dari pengejaran tentara Firaun, semua musuh Allah itu lenyap, dibenamkan di laut itu. Ketika mereka sudah sampai ke seberang, bernyanyilah mereka yang dipimpin oleh saudara Musa yang bernama Miriam. Mereka menyanyikan kemenangan Allah yang telah membela, yang telah menyertai mereka. Apa yang terjadi? Walaupun mereka menderita selama ini, tapi Tuhan memenangkannya. Apa yang terjadi? Yang selama ini Firaunlah yang menganggap dirinya besar, sukses, dengan tentaranya yang hebat. Tapi apa yang terjadi? Mereka semuanya dibenamkan. Mereka semuanya kena hukuman Tuhan. Maka hari ini kita diingatkan, apakah kita setia dalam iman kita? Atau ikut dengan tekanan-tekanan dunia ini yang akhirnya kita meninggalkan iman kita, meninggalkan kebaikan kita selama ini. Hari ini kita diingatkan, suatu saat Allah itu berdaulat. Dia tetap adil, memberikan hukuman kepada siapapun yang memberontak kepadanya, yang melawan dia, bahkan yang menganiaya orang baik, menyakiti orang baik. Allah itu adil. Sekalipun kita di dunia ini mungkin tidak langsung melihat itu terjadi, namun iman kita harus menyatakan kami adalah pemenang karena Yesus Kristus telah menang. Kami akan menjadi pemenang karena Yesus telah mengalahkan penderitaan, telah mengalahkan kematian.
kami juga akan melakukan hal yang sama. Anak-anak di sekolah, tetaplah setia dengan imanmu, lakukan yang baik. Kita pun di mana hidup beraktivitas, di tempat kita bekerja, tantangan itu pasti ada. Jangan hanya memikirkan dunia yang sesaat ini. Kita menjadi kendor, kita menjadi mundur, bahkan kita memberontak kepada Tuhan. Pernah kita baca itu dalam Injil Matius, bahwa bahasa Bataknya eme dan simarememe, gandum dan ilalang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Allah membiarkan gandum itu dan ilalang itu tumbuh bersama. Tumbuh bersama. Justru di situ kita menandakan bahwa kita punya karakter. Mungkin kita berdoa, ya Tuhan, lenyapkanlah orang jahat ini. Tuhan tidak seperti itu. Biarkan mereka tumbuh bersama. Siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih kuat. Justru di situ tantangan kita. Bukan seperti orang-orang munafik yang gitu. Harusnya kita ditantang dengan hal-hal seperti itu. Misalnya, apakah kita bertumbuh kalau tidak ada orang jahat, orang yang tidak baik? Justru di situ kita mau menunjukkan kita bisa bertumbuh. Yesus mengatakan, kamu kuutus, kemana kita diutus? Ke tengah-tengah serigala. Kita diutus ke tengah-tengah serigala, bukan ke tengah-tengah domba. Kita diutus ke tengah-tengah orang jahat. Bukan di pinggirnya, justru disuruh ke tengah-tengahnya. Untuk apa? Kita membuktikan diri bahwa di tengah orang jahat juga kita bisa tetap menjadi orang baik. Ya, anak-anak di rumah, anak-anak di sekolah, jangan terpengaruh dengan orang jahat. Orang jahat, sekalipun kamu dikelilingi orang jahat, tunjukkan bahwa jati dirimu adalah orang Kristen, orang baik. Karena kita disuruh ke tengah-tengah seperti itu, bahwa tetaplah menjadi domba. Jangan ketika disuruh ke tengah serigala menjadi serigala, tetaplah menjadi domba. Gak boleh, iya aku terpengaruh dengan lingkungan, aku terpengaruh dengan suasana lingkungan. Kita tidak boleh seperti itu, justru ke situlah kita diutus oleh Tuhan. Ada jaminannya. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Aku akan menyertaimu senantiasa sampai akhir zaman. Itulah janji Tuhan kepada kita. Pilihan kita adalah surga. Pilihan kita adalah anak-anak yang menang bersama-sama dengan Yesus yang memenangkan itu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami bahwa sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan utus di dunia ini, sama seperti Kristus yang telah memberikan keteladanan bagi kami, bahwa penderitaan tidak menjadi alasan bagi kami untuk meninggalkan Tuhan. Justru penderitaan itu sebagai bukti kami bahwa anak-anak Tuhan yang harus mampu bertahan, mampu menderita, karena kami sudah menerima mahkota itu dari iman kami di dalam diri Yesus Kristus. Berilah kami kekuatan dalam kehidupan kami melakukan firman-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Oh
Mari kita bersatu di dalam doa menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, yang menciptakan kami, yang memelihara kami, bahkan yang menyelamatkan kami di dalam diri anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur hari ini karena Tuhan masih memberikan firman-Mu kepada kami sebagai kekuatan kami. Engkaulah Tuhan Bapa kami di dalam diri Yesus Kristus. Dengan ini kami datang memohon kepada Tuhan, menyampaikan permohonan kami, permintaan kami, syafaat kami kepada Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah pemilik dunia ini, bahkan Engkaulah pemilik bangsa kami. Hari ini kami mau berdoa untuk bangsa kami, negara kami, Indonesia. Di tengah pergumulannya saat ini, kiranya Tuhan menjaga bangsa ini, memberikan hikmat, kekuatan kepada pemimpin kami, pemerintah kami, dan memberkati seluruh warga masyarakat, warga negara. Karena kami adalah warga atau negara yang percaya kepada Tuhan. Jangan biarkan bangsa ini dikalahkan oleh kekhawatirannya. Tapi demang iman kami masing-masing. Selamatkanlah kami. Selamatkanlah bangsa kami. Engkaulah menghibur saudara-saudara kami yang berduka karena ditinggal oleh orang-orang yang mereka kasihi. Melalui peristiwa-peristiwa alam, bencana alam, bahkan kecelakaan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, memberikan penghiburan dari Roh Kudus, supaya kami boleh tetap bertahan sekalipun mengalami kenyataan pahit dalam hidup ini. Hari ini juga kami mau berdoa untuk kota kami di mana tinggal, Kuala Tungkal ini. Firman-Mu mengatakan kami harus berdoa kepada kota di mana kami tinggal. Karena jikalau kota itu sejahtera, maka kami juga akan sejahtera. Dengan iman seperti itulah ya Tuhan, kami membawa Tungkal ini, Kuala Tungkal ini. Berkatilah Kuala Tungkal ini, pemerintahnya, warganya, semuanya. Supaya kami boleh bersama-sama menyanyikan nyanyian syukur kepada Tuhan. Biarlah kami memenangkan apapun kenyataan-kenyataan pahit dalam hidup kami. Supaya kami boleh Engkau sebut sebagai warga yang percaya kepada Tuhan. Hari ini juga kami berdoa untuk seluruh gereja-Mu dimanapun berada. Secara khusus gereja HKBP yang Tuhan berkati ada di dunia ini, ada di Tungkal ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap pelayan, mulai dari Epurus dan pelayan-pelayan yang melayani di setiap gereja, bahkan pos-pos pelayanan, bahkan di rumah-rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati setiap pelayanan kami. Engkaulah yang menyembuhkan orang-orang sakit, memberikan kekuatan kepada orang yang lemah, memberikan damai sejahtera bagi warga jemaat yang menderita konflik batin, konflik di tengah rumah tangganya, apapun yang mereka alami. Ingatkan kami Tuhan melalui firman-Mu hari ini yang kami dengarkan, supaya setiap orang tampil menjadi pemenang, memenangkan pertempuran di setiap kehidupannya masing-masing dengan imannya, mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Berkatilah setiap guru pengajar, berkati semua yang bergerak dalam usaha-usaha ekonomi, supaya dengan pekerjaan mereka, semua warga negara, warga masyarakat memperoleh kesejahteraan hidup. Petugas kesehatan, Engkau lindungi, supaya mereka boleh bekerja dengan baik, melayani semua warga negara. Kami tidak dapat menyebut satu persatu, tapi kami percaya Tuhan adalah Maha Tahu, Maha Baik. Kiranya Tuhan memberikan yang terbaik sesuai dengan kehendak-Mu kepada kami semuanya. Berkatilah setiap pelayanan pertanian dimanapun berada. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita persiapkan persembahan kita memberikannya kepada Tuhan, kita bernyanyi.
Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita berdoa bersama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Horas.